orang-orang itu masih kelihatan aman, aman dalam tanda kutip, karena emang dampaknya bukan jangka pendek sebetulnya gitu. Dampaknya itu jangka panjang. Ih, seru banget. Ada sih beritanya kayak gitu. Eh, gimana? Ada berita apakah hari ini? Lihat nih, Kak. Ada berita Indonesia makin banyak masyarakatnya yang melakukan galbay. Kayak mereka tuh berbondong-bondong gitu loh, Kak, untuk galbay. Ya sebetulnya sih bukan bukan berita baru sih. Kayak beberapa tahun yang lalu tuh udah banyak berita itu. Cuman nggak tahu kalau sekarang tuh kayak lebih masif gitu, lebih banyak orang-orang yang speak up soal galbay. Tapi ya, kenapa harus takut galbay? Padahal kan aku lihat di media sosial tuh orang-orang aman-aman aja gitu loh Nah, setelah melakukan galbay. ini nih, gini, karena orang-orang itu masih kelihatan aman, aman dalam tanda kutip, karena emang dampaknya bukan jangka pendek sebetulnya gitu. Dampaknya itu jangka panjang gitu. Jadi kalau misalkan baru berapa minggu atau berapa bulan ya terkesannya nggak apa-apa gitu, dan terkesannya ya aman-aman aja gitu. Tapi kan dibalik itu setelah 6 bulan masuk sampai setahun atau 2 tahun itu kan efeknya baru berasa. Berarti emang efeknya tuh nggak dirasain dalam jangka pendek ya, Kak? Iya, Selalu di jangka panjang. jadi jangka panjang efeknya. Tapi yang aku tahu juga tuh katanya kalau udah lebih dari 90 hari itu datanya otomatis kehapus dari sistem. Aku juga sering banget tuh baca atau lewat di FYP gitu tentang udah dimin aja tagihannya, nanti juga 90 hari tagihannya bakal hilang sendiri gitu. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu karena secara harafiahnya ketika data kita udah kita ajukan ke pinjol misalkan atau ke pihak bank gitu misalkan, ya selamanya data kita bakal tetap ada di sana. Jadi gitu. track recordnya akan ada Pasti terus ada. ya. Track record riwayat transaksinya itu ya bakal terus ada gitu. Kecuali misalkan data kita dialihkan ke pihak ketiga misalkan untuk soal penagihan ya mungkin gitu. Tapi kalau tiba-tiba utang kita setelah 90 hari langsung otomatis hilang sih kayaknya nggak mungkin sih. Kemarin aku baca berita yang ngelamar kerjaan setelah lulus gitu, tapi ditolak karena udah banyak banget perusahaan, terutama perusahaan finance ya, yang itu yang memberlakukan bahwa kalau misalkan ada calon pekerja atau calon karyawan terus kebetulan skor kreditnya buruk, skor kreditnya jelek, nah itu nggak akan diterima. Jadi emang pasti dicek dulu ya. Betul, pasti karena zaman sekarang ya kalau misalkan kita mau ngajuin KPR gitu misalkan, atau kita mau ngajuin nyicil kendaraan, nyicil mobil atau motor gitu misalkan, kan skor kredit dulu tuh yang dilihat, riwayat kreditnya kayak apa gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang dampaknya itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Galbay ada dampaknya, terus juga kalau kita gali tuh lubang pun juga ada dampaknya gitu. Cuman kan ya kita paham lah ketika kita dihadapkan dengan situasi punya masalah utang, punya masalah pinjol gitu, itu kan pasti mental kita kena tuh gitu. Makanya terkadang insting kita mengajak kita untuk cari shortcut, jalan pendek, jalan pintas lah gitu. Jadi kan dengan kita galbay, dengan kita gali tutup lubang kan itu salah satu jalan pintas yang memang solusinya benar ada, tapi pada saat itu aja gitu. Jadi cuma solusi saat aja gitu. Jadi kayak penunda ya. Iya, sebetulnya kita kayak nggak nyelesain masalah, kita cuma mundurin masalahnya aja gitu. Tapi kalau misalnya di teror sama kolektor tuh kan bisa langsung diblok aja ya. Tapi kok orang-orang langsung mentalnya depresi lah, down Aku ada banget. cerita nih soal yang kamu tanyain, soal kita tinggal blokir aja nomor kolektornya dan segala macam gitu. Jadi ada salah satu klien aku yang dia tiba-tiba tanpa ada arahan gitu langsung ngeblokir nomor kolektornya gitu, laporan ke aku gitu sebagai konsultan. Kak, ini ada penagihan dari aplikasi A dan ini nomornya udah aku blokir gitu. Nah, apa efeknya setelah itu? Makin banyak nomor yang hubungin klien gitu. Jadi ya ibaratnya mati satu kayak tumbuh 1000 gitu loh gitu. Jadi ya nggak sesimpel itu. Kalau ada penagihan udah gampang blokir aja gitu kan. Kita juga tahu kan namanya kolektor itu kan mereka punya job desk
gitu kan. Ya job desk mereka yang melakukan penagihan gitu. Nah jadi ketika misalkan ada satu nomor yang hubungin terus langsung diblok, ya nanti akan memancing nomor-nomor lain yang makin banyak yang hubungin kita. Jadi gitu. penagihannya malah makin terus-terusan ya. Betul. Nah itu yang dibilang efek jangka panjangnya gitu. Ini yang banyak orang belum sadar. Mulai 31 Juli 2025, OJK mewajibkan penjual legal untuk melaporkan data debitur ke sistem SLIK. Jadi walaupun debt collector mulai sepi bukan berarti masalahnya selesai. Karena riwayat kredit tetap tercatat dan data itu bisa dipakai lembaga keuangan untuk menilai pengajuan kredit ke depannya. Mulai dari kartu kredit, KPR, sampai modal usaha. Yang tadi aku sampaikan, kita selalu cari jalan pintas yang paling instan. Itu mindset yang udah pasti salah gitu, udah dari awal mindsetnya udah salah gitu. Itu makanya kenapa terjadi fenomena gali tutup lubang, ya karena itu tadi ketika kita mentok nih sama satu masalah, ya kita kan insting kita cari yang instan yang gampang apa ya, karena udah mepet juga gitu kan, udah mentok juga gitu, ya udah jalan pintasnya adalah udah deh galbay aja gitu, udah deh gali tutup lubang aja gitu. Padahal ya balik lagi dampaknya nggak langsung saat itu, tapi akan berasa di beberapa tahun ke depan. Karena panik kali ya, jadi udah deh. Kenapa rata-rata tuh orang mulai cari bantuan gitu pas tahu utangnya tuh banyak numpuk gitu. Karena mungkin pada saat tagihannya masih dikit, ya kita berpikirnya masih mampu. Mindset kita kan masih ada deh, masih cukup deh, kita ngukur pendapatannya sekian gitu, pendapatan kita, gaji kita sekian, kalau buka pinjaman baru kayaknya masih cukup deh cicilannya segala macam. Nah hampir nggak ada satupun orang yang sadar gitu bahwa ternyata udah numpuk, dan baru ngehnya ketika udah pinjolnya udah 8 aplikasi, pinjolnya udah puluhan aplikasi, ternyata tagihannya udah ratusan juta. Nah itu tuh baru sadar gitu, karena awalnya ya enak aja gitu, pinjol lagi nggak berasa gitu, ternyata udah puluhan aplikasi dan baru deh ngerasa terjebak gitu kan. Ya jadi kayak ya udah deh nanti kayak belum banyak, jadi dia tiba-tiba pas sekali lihat udah numpuk udah banyak. Itu poinnya. Nih terus kalau misalnya galbay itu berarti bukan selalu niatnya untuk kabur ya, karena bisa jadi juga udah mentok gitu. Karena ya kita juga harus paham ya kondisi finansial. Permasalahan setiap orang kan beda-beda gitu. Mungkin ada yang mereka memilih galbay karena udah mentok, tapi ada juga oknum, kita ngomongin oknum gitu ya, yang memang dari awal sengaja gue minjem dan emang mau digalbayin gitu. Karena kan narasi yang beredar sekarang itu galbay itu aman, yang kayak tadi gue bilang beritanya galbay itu aman. Jadi ada oknum-oknum yang secara sengaja ngajuin deh, tujuannya apa, tujuannya yang nggak mau bayar, mau galbay. Nah itu kan bahaya sebetulnya. Jadi emang disengajain aja mau pinjem tapi tanpa dibayar. Betul gitu, karena kan ya baiknya kan tetap harus selesaiin kan, apa yang kita mulai ya harus kita selesaiin juga gitu. Nah terus kalau misalnya udah terlanjur galbay nih Kak, itu masih worth it gak sih untuk minta bantuan konsultan? Nah banyak yang baru nyari bantuan di kondisi kayak gitu, itu banyak banget, nggak cuma 1-2 orang gitu, yang nggak apa-apa gitu selama memang kita masih ada itikat baik gitu buat nyelesain masalah ini gitu. Karena ya balik lagi, ini kan keputusan yang kita mutusin buat ngambil pinjol gitu kan berdasarkan naluri kita sendiri gitu. Nah ketika timbul masalah gitu, yang masih banyak orang gitu yang mau tetap nyelesain masalahnya gitu, nggak mau kabur dari masalah, mau bagaimanapun ya utang tetap utang gitu. Jadi gue harus tetap selesaiin gitu. Cuman terkadang mereka bingung harus mulai dari mana beresinnya gitu, menyusun prioritasnya. Udah gitu pasti biasanya nih yang punya pinjol lebih dari 5 atau pinjolnya udah puluhan gitu, nah itu pasti jauh temponya tuh mepet, berdekatan gitu pasti berdekatan. Nah kebanyakan orang tuh bingung harus mulai dari mana gitu, ngatur keuangannya kayak apa gitu. Makanya kenapa kalaupun memang ternyata udah terlanjur di kondisi galbay,
masih ada etikat baik gitu buat mau menyelesaikan masalahnya, ya nggak apa-apa untuk minta bantuan gitu. Nggak bisa dipungkirin juga ya di kondisi berat kayak gitu kan, terkadang kita ngambil keputusan bisa salah bisa benar gitu. Jadi ya ibaratnya keputusan yang kita ambil ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi panik gitu kan bisa udah terukur tuh. Iya. Apakah dampaknya akan buruk atau dampaknya akan baik. Kalau baik syukur, tapi kayaknya nggak akan baik juga gitu. Nah, tapi posisinya kalau orang udah lebih tenang, orang udah lebih chill gitu, pasti ide-ide tuh gampang masuk gitu. Ketimbang kita lagi panik, kalau panik wah susah tuh, apa-apa mentok. Tapi kalau kita kondisi tenang, oke, kita harus susun prioritasnya. Misalkan yang ini bagiannya sekian, yang ini tekanan penagihannya kayak gini loh gitu. Jadi ya kita bisa susun strategi ketika kita lagi tenang.